Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisi ma'adu sufiya wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asyari Al-Makki, jami masyayyina wa asrina wa liman asrina ilaina wa li abaina wa mahatina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lillailana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis dari Abdullah bin Umar, ya, beliau mendengar Rasulullah dulu pernah bercerita, ya. Jadi Rasulullah itu dulu cara dakwahnya itu juga bercerita, ya. Tidak monoton selalu memberikan teori, tetapi juga terkadang cerita. Karena memang cerita ini salah satu bentuk dakwah yang halus, tanpa bersifat menggurui, tetapi orang tersebut bisa mengambil pelajaran dari cerita itu. Ya, apa itu terkait cerita? Nabi pernah bersabda dulu, intalaqa salah satu nafar. Dulu ada 3 orang yang bepergian, mimangkana qoblakun, orang ini adalah orang sebelum kamu, alias berarti sebelum para sahabat Nabi saat itu. Nabi tidak menjelaskan nama, tidak menjelaskan tahun, juga tidak menjelaskan namanya apa, dia umatnya siapa, enggak. Karena Nabi itu pastinya nyuntuh dalam Quran, Le. Ya, Quran itu begitu, Le. Quran itu tidak pernah mencatatkan tahunnya tahun berapa, namanya siapa, itu jarang. Ya, karena fungsi dari cerita itu bukan itu sebenarnya. Yang diambil adalah ibrohnya, pelajaran. Ya, sehingga karena Nabi ini akhlaknya Al-Quran, sesuai dengan jawaban Nabi Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, Siti Aisyah menjawab akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Bagaimana Quran itu cara bercerita, itulah Nabi juga cara berceritanya begitu. Ya, jadi intinya Nabi nggak menyebutkan namanya siapa, kapan terjadinya. Hanya Nabi menyebutkan dulu ada 3 orang sebelum kamu bepergian, hatta awahum al-mabit ila ghar, sehingga akhirnya kemudian mereka mengungsi dalam rangka untuk bermalam, karena mungkin sudah malam, ya, mengungsinya di gua, ya, karena memang dulu adanya gua. Kalau sekarang kan ada hotel, penginapan dan lain sebagainya. Fadhaluhu, kemudian mereka masuk ke dalam gua tadi itu, fanghadarat sokhratun minal jabal. Ternyata tidak disangka dan tidak dinyana itu ada batu besar yang inhadarat, yang merusut, ya, dari atas gunung pastinya, minal jabal, ya, jatuh ke bawah, fasaddat alaihim al-ghar, yang menyebabkan menutupi pintu gua tadi itu. Ya, yang otomatis mereka kesulitan untuk keluar. Ya, faqalu, akhirnya mereka berkata, innahu la yunjikum, sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan kamu semuanya min hadas sokhra, dari batu ini, karena batunya besar. Ya, kita paham lah, batu di mana itu di gunung terkadang ada yang besar. Itu ternyata menutupi pintu gua tadi itu. Ya, tidak bisa menyelamatkan illa antada'ullah, terkecuali kalau kamu semuanya berdoa kepada Allah bisolihi amalikum, dengan perantaraan, dengan tawasul amal baik kamu semuanya. Ya, sama dengan Allah ketika bercerita dalam Quran, Nabi ngomong begini ini ada maksud, ya. Jadi Nabi itu juga sangat jauh dari kata-kata sia-sia. Jadi kalau Nabi ngomong illa antad menceritakan isi dari cerita ini bahwa illa antad wallahu bisri amalikum, tidak bisa menyelamatkan dari batu ini kecuali kamu berdoa dengan
bagusnya amal kamu ini sebenarnya harus kita bisa menangkap. Apa itu? Bahwa ketika kita dalam keadaan yang sangat rupek seperti yang dialami oleh 3 orang ini yang terjebak dalam gua, kita ini juga boleh, sunnah bahkan ya, sunnah untuk berdoa dengan wasilah perantaraan amal baik yang pernah kita lakukan. Begitu maksudnya itu. Ya. Jadi berdoa dan dengan perantaraan amal baik tadi itu, ya. Qala rajulun minhum, berkata seorang laki-laki dari 3 orang ini. Setelah diomongi begitu sama temannya, dia berkata, Allahumma ya Allah. Ini prakteknya, dia berdoa dalam rangka untuk menghilangkan kesusahan yang mereka hadapi tadi itu. Ya, kesusahan yaitu karena mereka tidak bisa keluar dari gua, terjebak oleh batu yang menutupi pintu gua. Allahumma ya Allah, kanali abawani. Saya ini ya punya 2 orang tua, saykhoni kabironi, yang sudah sepuh. Ya, wa kuntu la aghbiku qablahuma, dan saya ini ndak meminum sore. Jadi itu biasanya susu itu kalau orang dulu merupakan minuman sore hari ya. Ya. Saya itu enggak meminum sebelum kedua orang tua saya itu ahlan walamalan, baik saya minumkan kepada keluarga saya walamalan ataupun pada pembantu saya atau budak saya. Jadi pokok kalau orang tua saya belum minum, mereka enggak saya izinkan. Ya. Fana'ami bi tolabus sajar yauman. Suatu hari saya harus pergi jauh dalam rangka mencari kayu, ya. Falam ari alaihima, dan saya tidak sempat dan saya tidak kembali kepada kedua orang tua saya itu hatta nama, sehingga sampai mereka itu ketiduran. Berarti karena perjalanan jauh sehingga dia itu pulangnya larut malam, ya. Ya. Dan tidak sempat memberikan apa tadi itu, susu yang merupakan minuman yang biasa diminum oleh kedua orang tuanya pada sore hari. Sehingga yang dilakukan oleh orang laki-laki ini, salah satu dari 3 orang laki-laki ini, fahalabtu lahuma, saya memerah sapi ya untuk diambil susunya, lahuma bagi kedua orang tuanya tadi itu, wabukohuma, dalam rangka untuk dijadikan minuman sore pengganti tadi itu yang karena ketinggalan tadi itu. Ya. Fawajatuhuma naimaini, tetapi setelah saya perah, katanya si laki-laki, salah satu 3 laki-laki ini, fawajatuhuma naimaini, ternyata saya temukan kedua orang tua saya itu sudah tidur, karena kan memang datangnya sudah malam. Fakarihta an uqadahuma, sehingga saya ini menjadi apa ya, katanya si laki-laki ini ya, nggak senang untuk membangunkan ya, karena itu jelas mengganggu kedua orang tuanya yang tidur sudah pulas. Jadi dibiarkan tidur. Wa an aghbiqa qablahuma, dan saya juga nggak senang kalau saya tuh meminumnya sebelum mereka berdua, baik itu keluarga walamalan wa aumalan atau pembantu saya. Jadi air susu itu tetap dibiarkan. Ya. Jadi tidak diberikan kepada keluarga maupun pembantunya. Ya, karena kenapa? Karena sudah punya kebiasaan mendahulukan orang tuanya dulu untuk meminum, baru sisanya itu diberikan pada keluarganya. Falabithtu, sehingga kemudian menyebabkan si laki-laki ini sudah diam saja dia. Ya. Dia diam dalam arti menunggu ya, menunggu si bapaknya terbangun itu, wal qadau ala yadi. Dan perlu difaham, katanya laki-laki ini, gelas itu, qadah itu, wadah yang untuk apa namanya itu? Apa itu,
wadahnya susu tadi ya, itu ada di tangannya. Antadiru istiqodahuma, yang mana dia itu menunggu bangunnya kedua orang tuanya tadi itu, dan menunggunya itu hatta baroko al fajar, sampai fajar sodik itu muncul, terbit ya, subuh berarti sampai subuh. Wasibatu yatadaghauna inda qadami, dan perlu difaham katanya laki-laki ini, dia cerita ya. Jadi sebelum berdoa itu dia cerita dengan amal yang pernah dia lakukan, bahwa anak-anaknya itu, mereka itu meminta susu tadi itu di telapak di telapak kakinya, karena pastinya kan ada makan malam, itu anggaplah makan malamnya. Anak-anaknya itu minta, tapi si laki-laki ini tidak berani memberikan kepada anak-anaknya karena sudah punya kebiasaan mendahulukan kedua orang tuanya, gitu. Itu tidak diberikan. Fastaikodo, yang akhirnya kedua orang tuanya bangun tidur, fasariba ghabukohuma, baru meminum susu yang biasanya diminum pada sore hari kemarin. Berarti mereka telat karena ya ketiduran tadi itu, dan belum disiapkan dikarenakan si anaknya itu masih mencari kayu bakar jauh, mencari kayu yang jauh. Ya. Kemudian setelah bercerita begitu, baru dia doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau saya memang melakukan amal tersebut ya, ibtigha'a wajhika, dalam rangka mencari ridho Engkau ya, karena Engkau ya Allah, saya itu kalau melakukan hal tersebut karena Engkau, fafarrij anna, maka bungahkanlah kami ini, berilah jalan keluar, manahnu fihi, yang mana kita berada di dalamnya, di dalam kerupekan tadi itu, min hadis sahra, yaitu berupa apa? Batu tadi itu, batu yang menutup gua tadi itu. Fangfarojat syai'an, akhirnya itu bergeser ya. Batu itu bergeser dengan sendirinya, tetapi la yastati'una akhruj minhu. Tiga orang ini masih belum bisa keluar dari gua tadi itu. Ya, karena gesernya sedikit, batunya besar. Ya. Nah, dari sini cerita ini sekali lagi saya tadi itu, Nabi itu adabnya, tata keramanya seperti Quran. Seperti bagaimana Allah bercerita. Jadi Nabi begini ini itu sebenarnya harus kita tangkap, apa? Bahwa dalam keadaan genting kita rupek itu, kita disunatkan untuk berdoa pastinya. Dan doa itu boleh kemudian disambung atau kita bertawasul dalam rangka supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah, bertawasul dengan apa? Dengan amal baik yang pernah kita lakukan. Ceritakan saja. Jadi dikasih prolog. Ini kan prolog akhirnya, ya. Jadi sebelum doa itu prolog dulu, muqaddimah dulu. Ya, ada pembukaannya. Ya Allah, saya itu dulu begini. Oleh karena itu ya Allah, skripsiku gak mari-mari ya Allah, dosennya gitu ya Allah, mohon jenengan bantu bukakan hati dosennya supaya terbuka dan mudah untuk menyelesaikan skripsi saya, kan begitu bisa. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi inilah model berdoa. Ya. Model doa begini, dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Saya dulu kan pernah cerita Nabi Ibrahim itu kalau doa itu ya ada prolognya. Nabi Ishak itu maksudnya ya hiduplah hak terbahak-bahak. Maksudnya jadi ada kegembiraan yang sangat meluap dari kegembiraan yang full dari Nabi Ibrahim. Kenapa?
karena doanya itu dikabulkan. Apa itu? Punya anak yaitu Nabi Ishak, dan posisinya itu sudah tidak masuk akal karena sudah berada di atas 100 tahun, istrinya juga sudah sepuh, sudah menepus, yang sudah tidak mungkin untuk hamil, karena menepus itu sudah berarti kan kalau secara dunia kedokteran itu sudah tidak mungkin untuk hamil, tapi ternyata bisa hamil. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu kalau berdoa juga ada prolognya, Ya, prolognya itu salah satunya ketika beliau diusir oleh Raja Namrud, ya. Dia tidak ada yang beriman kecuali dia sama istrinya yaitu Sarah, istri Sarah. Beliau tuh ngomong begini prolognya dalam doanya itu, ya Allah, manusia itu sangat dolim sekali. Karena Engkau yang menciptakan manusia, tetapi tidak ada satupun yang menyembah Engkau. Hanya saya berdua saja, saya sama istri saya. Loh, aku ku lek gak dikai anak Gusti, singkati nyembah sampean ku sapa? Ah, begitu. Jadi kan itu prolog kan itu, paham prolog, Rek? Itu prolog. Oleh karena itu Gusti, mbok yo panjenengan kasih saya ini keturunan, sehingga nanti ada yang menyembah Engkau. Ah, begitu, Nek. Ya, akhirnya kemudian Allah nuruti gitu. Jadi kita itu harus ada prolog, dan prolognya harus kuat. Ya, harus kuat supaya apa? Supaya nanti kemudian doa kita dikabulkan. Sama, Rek, proposal juga begitu, Rek. Proposal kepada pejabat itu kalau ada prolog, ada pembukaannya, dan pembukaannya itu alasannya sangat kuat, itu akan lebih mudah untuk di ACC daripada nggak ada prolog-prologan. Begitu. Nang wong tua juga begitu kan ya, sing pengalaman jaluk sangu ya. Kalau nggak ada prolognya ya moro-moro langsung uang gitu ya. Itu kalau ada prolognya dulu, Pak, saya gini ya, gini. Kayak bayar gini, lipstik sakmene, airliner sakmene ya. Ini dalam rangka untuk gini ya, begitu itu. Ya nanti kan akan lebih mudah untuk diiyakan, dicairkan daripada sing gak prolog-prologan. Pak, duwe, Pak. 1.000, Pak. Kayak apa? Wis lah, Pak, mau 1.000. Kan nggak ada prolognya itu berarti ya. Gitu ya. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.